Pemirsa, korupsi tidak hanya merugikan, namun bentuk pelanggaran moral. Dalam pandangan Kristen pun, tindakan ini immoral dan melanggar ajaran Tuhan. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak liputan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dan juru kamera Andi Isworo dari Jakarta. Pemirsa, korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan secara sosial dan ekonomi, namun juga bentuk pelanggaran moral yang sangat serius. Dalam ajaran Kristen, harta yang diperoleh secara tidak jujur dianggap sebagai dosa karena melanggar prinsip keadilan, kasih, dan kebenaran diajarkan oleh Tuhan. Gereja pun menolak perilaku korupsi. Seruan dan juga dorongan ini diserukan oleh pihak gereja agar umatnya atau setiap orang kembali ke jalan yang benar. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Pendeta Randy Kadaninata terkait pandangan agama Kristen terhadap korupsi. Selamat siang, Pastor Randy. Apa kabar? Iya. Sambil duduk aja kita boleh ngobrol-ngobrol soal ini, Pastor Randy. Belakangan ini kan banyak sekali pemberitaan, ramai juga di sosial media terkait korupsi. Merugikan negara triliunan, miliaran. Ini kalau menurut Pastor Randy dalam ajaran agama Kristen, ini pandangannya seperti apa? Apakah ada secara spesifik dikatakan di dalam Alkitab gitu? Ya, tentunya kita akan menemukan ketika membaca Alkitab bahwa memang Tuhan itu tidak berkenan, Tuhan itu melarang, ya bahkan Tuhan itu juga mengecam berbagai macam bentuk tindak korupsi. Contohnya saja kalau kita baca di Perjanjian Lama ada kitab Amsal, di mana di Amsal itu dikatakan bahwa harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Jadi ketika seseorang mengumpulkan harta tapi dengan cara yang salah, yaitu di dalam kefasikan artinya tidak jujur, tidak bertanggung jawab dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak berguna, tidak mendatangkan berkat. Lalu juga dikatakan bahwa neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca serong itu adalah alat ukur yang dimanipulasi, ya kan. Jadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka neraca itu dibuat sedemikian rupa sehingga menipu orang yang berjual beli. Tetapi yang berkenan adalah batu timbangan yang tepat. Jadi kejujuran saat transaksi itu adalah sesuatu yang dipandang berharga di mata Tuhan. Nah, itu dari sudut Perjanjian Lama. Nah, ini dari Perjanjian Baru ya. Ada satu statement juga dari Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-16, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak akan dipercayakan perkara besar. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini perlu penjelasan sedikit nih, Sarah. Aku jelasin sedikit. Boleh. Ya. Jadi kata mamon yang tidak jujur ini ternyata paralel dengan perkara kecil. Sedangkan kata harta yang sesungguhnya itu paralel dengan perkara besar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan sekarang, apa sih artinya mamon yang tidak jujur? Nah, istilah mamon yang tidak jujur itu berasal dari bahasa Inggrisnya adalah untrue wealth, atau kekayaan yang palsu, kekayaan yang semu, kekayaan yang sementara. Dan itu sifatnya adalah harta duniawi, kekayaan, uang, materi. Sedangkan sebaliknya disebut sebagai harta yang sesungguhnya itu adalah true wealth, kekayaan yang sejati. Bicara tentang nilai-nilai yang rohani dan bersifat kekal, berbicara tentang pribadi Tuhan dan kebenaran kerajaan Allah. Nah, dengan kata lain, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal uang, maka ironisnya Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal kepada orang tersebut. Sekalipun mungkin dia seorang yang beragama, seorang yang bisa mengucapkan kata-kata Tuhan, tetapi tidak menjamin bahwa kebenaran itu dipercayakan kepada dia. Menurut iman Kristen, Pastor, apa akar dari permasalahan ini? Apakah
tentang keserakahan atau seperti apa, dan bagaimana cara agar setiap umat ini membentengi diri dari godaan tersebut? Jadi ada banyak hal sebenarnya ya, faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa terjerat dalam tindak korupsi. Tetapi kalau mau ditarik kepada akarnya, memang yang pertama itu bicara tentang cinta akan uang. Nah, saya akan bacakan nih ayatnya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wah, jadi karena orang cinta uang, maka dia mulai menyimpang dari iman. Ya, tentunya iman Kristen tadi mengajarkan untuk kita hidup jujur, tetapi karena serakah tadi, kecintaan akan uang membuat dia mulai menyimpang dan bahkan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Dan tindak sebuah cinta akan uang itu sebenarnya kan mirip dengan keserakahan. Betul. Dan dicatat di dalam Alkitab bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena orang yang serakah merasa bahwa sumber kepuasan dan kebahagiaannya dia itu datangnya dari uang. Padahal sejatinya orang bertuhan harusnya sumber kebahagiaan dan kepuasannya datang dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, inilah yang membuat dia akhirnya sama dengan penyembahan berhala. Itu yang pertama, cinta uang atau keserakahan. Nah, yang kedua, kekhawatiran. Karena dipikirnya adalah kalau saya nggak korupsi, maka saya tidak akan bisa hidup layak bersama dengan keluarga saya. Nah, hidup layak di sini kan juga sebenarnya relatif ya. Betul. Ini nanti hubungannya sama kebutuhan dan keinginan, ya kan? Dan di Alkitab juga menarik bahwa tercatat ada seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis. Lalu ketika itu banyak orang datang untuk bertobat. Salah satunya ada pemungut cukai, ya, orang-orang berdosa yang datang minta dibaptis dan bertobat. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes, kita harus berbuat apa? Dan menariknya Yohanes katakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Ini kan pemungut cukai itu orang pajak ya. Betul. Jadi jangan narik pajak lebih dari yang seharusnya. Nah, terus juga ada prajurit-prajurit datang. Prajurit-prajurit kala itu gajinya mungkin rendah saat itu. Dan mereka juga bertanya, kita harus bikin apa? Dan Yohanes bilang, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wah, kayaknya sampai sekarang masih relate ya. Betul, itu pasti relate sekali karena gaya hidup harus setara dengan pendapatan yang didapat, betul bukan? Jika ada jemaat yang terbukti korupsi nih, Pastor, apa langkah gereja? Apakah ada teguran khusus dari pihak gereja? Tentunya dimulai dengan sebuah langkah preventif, yaitu mimbar gereja harus menyuarakan kebenaran bahwa kita harus hidup dalam integritas, dalam kejujuran, dalam tanggung jawab. Itu harus diberitakan. Bahkan kalau bentuknya adalah teguran yang keras dari mimbar, itu hal yang baik. Jangan karena jemaatnya adalah pengusaha, lalu juga mungkin punya jabatan tertentu, akhirnya pendeta merasa, aduh jangan deh, nanti dia tersinggung lalu pindah jemaat. Nah, itu kan bisa terjadi. Kita harus terus menyuarakan itu, apapun yang terjadi. Tetapi kalau sampai memang sudah terjadi, maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah tentunya pembinaan. Betul. Kita harus membimbing, ya. Dari mungkin orang tersebut punya kesempatan diberi tugas tanggung jawab di dalam penata layanan gereja. Tapi untuk sementara kita harus beranikan untuk cut dulu sementara, berhenti dulu sementara. Karena yang pertama ini akan berpengaruh terhadap akuntabilitas gereja di hadapan jemaat. Jangan sampai nanti jemaat akan berkata, ini aja koruptor dikasih mimbar, dikasih ruang pelayanan. Tentu tidak akan menjadi berkat. Kita akan istirahatkan sementara, diajar, dibimbing untuk dia berjalan di dalam pertobatan. Nah, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah ketika kita membuang dan menyingkirkan orang tersebut dari tengah-tengah komunitas. Karena tentunya konsekuensi dari dunia, dari sekitar itu sudah dia akan alami. Masakan ia komunitas gereja juga membuang dia? Sama seperti Yesus ketika ada seorang yang kedapatan berbuat dosa, orang banyak sudah siap dengan batu. Dan mereka katakan, ayo kita sambit dia rame-rame. Tapi Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu. Satu persatu mulai bubar.
Dan akhirnya Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Jika pelaku korupsi mau bertaubat, tapi masih hidup atau mempunyai harta dari hasil korupsi tersebut, apakah jemaat ini harus mengembalikan hartanya atau seperti apa dalam pandangan agama Kristen? Ya, ini menarik ya. Tentunya di dalam Alkitab tidak ada satu peraturan baku bahwa kalau sudah kedapatan korupsi lalu bertobat, berapa jumlah uang yang akan diserahkan entah kepada pemerintah atau kepada rakyat gitu. Tidak ada. Tapi kita bisa belajar dari satu kisah seorang bernama Zakheus. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai, dan pada masa itu pemungut cukai diibaratkan sebagai pengkhianat bangsa karena dia bekerja bagi bangsa Romawi dan menjajah umat Israel saat itu. Tapi yang menarik adalah karena Zakheus itu badannya pendek ceritanya, dan dia harus manjat pohon. Dia naik pohon untuk melihat Yesus. Dan waktu Yesus bertatapan dengan Zakheus, Yesus bilang, "Hai Zakheus, turunlah, saya mau menumpang di rumahmu." Nah, orang banyak kaget, kok Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi Yesus tetap menyambut dia dan duduk satu meja makan dengan dia. Dan dari kasih penerimaan Yesus itu, Zakheus berkata, dia berdiri dari meja makannya, dia berkata, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan Sarah, kalau dia kekayaannya itu sejumlah 100%, 50% sudah diambil untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu 4 kali lipat kalau ada yang diperas, dia akan kembalikan juga. Mungkin dia akan jatuh miskin, tetapi bagi dia perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih mulia dari segalanya. Nah, jadi saya tidak bisa menetapkan ya berapa persen, tapi biarlah Roh Kudus itulah yang akan mengajar dan mengingatkan, ayo jangan dimakan lagi itu uang hasil korupsimu, pakai buat hal yang baik. Kira-kira seperti itu, Sarah. Oke, terakhir nih, Pastor. Apa pesannya bagi umat Kristen, terutama politikus atau juga pengusaha, agar jauh dari godaan untuk bertindak korupsi gitu? Ya, tentunya yang pertama, siapapun dari antara kita tidak kebal terhadap dosa. Maka dari itu, senantiasalah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau tidak tergoda oleh ikan asin, jadilah kucing yang kenyang. Kenyang oleh karena kebaikan Tuhan. Terus bangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang harus sadar bahwa ibadah yang sejati tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi dimanapun dan kapanpun kita berada, disitulah ibadah kita. Saat kita bekerja, saat kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, disitulah ibadah kita. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus hindari dualisme. Oh, yang di rumah ibadahlah yang rohani, yang diperhatikan Tuhan, di hidup sehari-hari Tuhan gak lihat. Salah. Dua-dua itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, dan yang berikutnya, ketahuilah, bukan cuma nama baikmu dan keluargamu yang dipertaruhkan, tapi nama Bapa di surga itu dipertaruhkan. Lewat hidupmu, adakah engkau mempermuliakan Dia, atau justru malah mempermalukan Dia? Terima kasih Pastor Randy atas penjelasannya, penuh makna sekali. Semoga perbincangan kita pada hari ini menjadi pengingat moral dan juga spiritual kepada kita semua. Nah, saksikan Hikmah Siang di episode berikutnya. Dari Jakarta, Selalu Hendy, Andi Sworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.